Halo semuanya, selamat siang. Saya Rifna Yunifita Putri dari kelas E Akuntansi S1 akan menjelaskan terkait dengan Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, jadi sebelumnya apa sih itu Enterprise Resource Planning atau ERP? Jadi, ERP merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam sebuah perusahaan, seperti keuangan, SDM, produksi, supply chain, dan lainnya dalam satu sistem terpadu. Nah, sistem ERP dirancang untuk mengelola dan memudahkan aliran informasi antar departemen, memastikan data yang digunakan di seluruh perusahaan terstandarisasi dan berdasarkan definisi yang sama. Tujuan dari penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP itu sendiri yakni untuk mengintegrasikan proses bisnis agar semua departemen terhubung dalam satu sistem. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan pengurangan pekerjaan manual. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan dengan data yang real-time dan akurat. Yang keempat, menstandarisasi atau menstandarkan prosedur kerja di seluruh bagian perusahaan. Dan yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang lebih cepat dan tepat. Jenis-jenis ERP berdasarkan dengan metode implementasinya ada 3, yakni on-premise ERP, yakni ERP yang diinstal di server internal perusahaan dan dikelola secara mandiri. Cocok untuk perusahaan besar yang butuh kontrol penuh terhadap data. Yang kedua ada cloud-based ERP atau ERP yang diakses melalui internet dan disimpan di server penyedia layanan. Fleksibel, hemat biaya, dan cocok untuk UMKM yang membutuhkan fleksibilitas dan kemudahan akses. Yang ketiga ada hybrid ERP, gabungan antara on-premise dan cloud, di mana sebagian data atau modul disimpan di server lokal sementara sisanya berada di cloud, memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan data. Pada kesempatan kali ini, kita akan berfokus pada cloud-based ERP, yakni contohnya ada IASBI. IASBI atau Esensi Solusi Buana adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan sistem ERP berbasis cloud khusus untuk industri kuliner, mulai dari restoran kecil atau UMKM hingga jaringan restoran yang besar. Keunggulan IASBI ada beberapa, yakni berbasis cloud, dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Yang kedua, real-time data, informasi penjualan, stok, dan laporan langsung tersedia. User-friendly, antarmuka, mudah digunakan, cocok untuk UMKM, terintegrasi, jadi semua sistem saling terhubung dalam satu platform, dan scalable atau cocok untuk bisnis yang ingin berkembang dari kecil ke besar. Esensi Solusi Buana atau IASBI menawarkan beberapa produk atau kategori produk yang bisa disesuaikan dengan bisnis kita, yakni IASBI Post Lite, IASBI Core, IASBI Post, IASBI Order, IASBI Loop, IASBI Kioske, IASBI Kitchen, dan lain-lainnya. Namun di sini kita akan berfokus pada IASBI Post Lite, yakni versi ringan dari IASBI Post untuk operasional kasir di outlet kecil atau gerai cepat saji, karena dia cepat, efisien, dan mudah digunakan. Yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, di sini merupakan fitur-fitur utama yang terdapat pada IASBI Post Lite, yakni ada dashboard, stok menu, pembukuan, dan pembayaran online. Di menu dashboard menyajikan informasi utama terkait dengan operasional outlet secara menyeluruh. Nah, digunakan untuk memantau kinerja usaha secara real time seperti jumlah transaksi dan pendapatan. Selanjutnya, di bagian stok menu menampilkan sisa stok menu per outlet atau cabang. Namun, catatan bahwa perubahan stok hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Post Lite, bukan dari dashboard. Nah, di menu pembukuan sendiri berisi data keuangan usaha seperti total pendapatan dan pengeluaran, laba bersih, supplier utama, statistik transaksi dan pembelian. Fitur ini penting untuk menganalisis performa keuangan bisnis secara berkala. Dan di sini ada menu pembayaran online di mana bisa menampilkan transaksi digital berdasarkan dengan outlet. Di submenu kedua ada pengaturan dan banner marketing, merupakan tempat untuk mengelola konfigurasi umum dari IASBI Order. Kemudian fitur banner marketing digunakan untuk menampilkan materi promosi visual atau banner pada halaman pemesanan pelanggan.
Kemudian di submenu pemesanan online terdapat dua, yakni yang pertama integrasi platform. Fitur ini digunakan untuk menghubungkan akun Outlight dengan platform layanan pihak ketiga seperti GrabFood dan GoFood. Kemudian untuk kelola menu online merupakan fitur untuk mengelola tampilan menu yang ditampilkan di GrabFood dan umumnya di Gojek juga bisa diatur yang serupa. Selanjutnya di menu laporan ada berisi submenu rangkuman penjualan, menampilkan total penjualan harian atau bulanan termasuk tunai dan non tunai ataupun online. Nah, ini cocok untuk melihat performa penjualan secara umum. Untuk submenu detail penjualan menyediakan data lengkap dari setiap transaksi seperti waktu, produk, harga, dan metode pembayaran. Jadi ini bisa digunakan untuk pengecekan detail per transaksi. Selanjutnya ada pembayaran, di mana di sini menyajikan laporan berdasarkan metode pembayaran tunai, debit, e-wallet, dan lain-lain untuk mengetahui preferensi pelanggan dalam bertransaksi. Selanjutnya ada menu promosi yang menampilkan promosi apa yang telah dipakai, kemudian adalah batal dan void, menampilkan alasan-alasan pembatalan, penjualan menu. Di sini ada menunjukkan performa masing-masing item menu yang terjual sehingga bisa melihat produk yang paling laku atau kurang diminati. Selanjutnya ada menu laba rugi. Di laba rugi ini menampilkan laporan keuangan sederhana yang memperlihatkan total pendapatan dikurangi dengan biaya untuk menghitung apakah usaha itu untung atau rugi. Selanjutnya ada fitur penarikan dana. Jadi di sini kita bisa melihat sisa dana yang telah digunakan ataupun berapa total yang ditarik dan lain-lainnya. Kemudian ada riwayat jika kita ingin track penarikan dananya. Selanjutnya di bagian menu, di sini kita bisa ekspor menu, impor menu, bahkan arsip. Juga kita bisa menambahkan menu. Misalnya pada cabang kita ada tambahan menu khusus di cabang tertentu, jadi kita bisa masukkan ke sini ataupun untuk keseluruhan cabang. Kita bisa input dengan detail nama menu, kode, kategori apa, dan gambar bahkan harga dari sini. Selanjutnya ada buku menu. Di sini kita bisa edit ataupun tambahkan buku menu baru tergantung dengan preferensi masing-masing usaha dan kategorinya. Di submenu selanjutnya di sini ada mode penjualan. Kita bisa aktifkan dine in, online ataupun take away sesuai dengan kebutuhan atau keinginan usaha. Selanjutnya ada alasan pembatalan, kita bisa lihat, terus catatan per menu. Di sini juga kita bisa track harga spesial jika ada promo dan lain-lainnya jika kita ingin mengaktifkan. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ada pengaturan cabang. Misalnya kita ingin membuka usaha baru dengan nama yang berbeda dari grup. Jadi kita bisa membuat cabang-cabang dari usaha jika kita ingin memperlebar sayap usaha kita. Kita bisa menambahkan dari sini. Selanjutnya ada hak akses. Jadi di sini kita bisa memberikan akses kepada siapa saja yang bisa membuka aplikasi atau fitur yang kita inginkan. Nah, bisa kita lihat pada contohnya fitur-fitur apa saja yang aktif untuk user, akses backend, dan akses postnya itu mereka bisa akses apa saja. Selanjutnya untuk pembukuan, di sini ada kategori pembukuan, pendapatan dan pengeluaran, bisa ditambah juga dan ada petunjuk penggunaannya. Kemudian ada input pembukuan. Jadi pada bagian ini kita bisa melihat atau menginput pembukuan dari masing-masing cabang. Kita bisa pilih cabang mana saja, kategori dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada laporan pembukuan. Jadi di sini kita bisa melihat tipe laporan yang ingin kita tampilkan atau periksa. Selanjutnya di sini ada absensi. Jadi kita bisa memonitor data karyawan serta daftar kehadiran. Jadi kita bisa lihat karyawan yang aktif, kehadirannya bagaimana, dan apakah karyawannya masuk dan lain-lain. Jadi ini data-datanya bisa kita gunakan untuk memperhitungkan gaji nantinya. Nah, setelah melihat penjelasan dari dashboard pada fitur utama ISB Postlight, di sini ada aplikasi ISB Postlight yang sudah kita sinkronkan dengan komputer atau
dari dashboard utama kita yang telah kita scan. Jadi di sini ada menu mulai penjualan, riwayat penjualan, ganti shift, input pembukuan, dan data lain-lain. Nah, untuk di menu pertama sendiri, di sini kita bisa input pesanan dari pelanggan secara langsung. Kemudian di menu berikutnya ada riwayat penjualan. Jadi setelah kita melakukan sebuah penjualan, kita bisa track penjualan di cabang itu ada apa saja dan sudah berhasil yang mana saja, kita bisa track di sini. Untuk ganti shift, kita bisa lihat di sini setiap ganti shift. Jadi karyawan bisa mengisi kas awal pada saat shiftnya mereka ada berapa. Kemudian di sini kita bisa lihat dan atur misal ada tambahan transaksi ataupun pengeluaran dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada input pembukuan. Jadi kita bisa menambahkan pembukuan ataupun input-input untuk membuat catatan atas transaksinya. Selanjutnya ada detail rekapitulasi. Jadi di sini kita bisa lihat rekapan-rekapan dari operasional yang ada di cabang. Selain itu di sini juga ada absen. Jadi para karyawan yang masuk bisa absen langsung dari sini dengan PIN yang telah diatur sebelumnya. Kemudian bisa menyesuaikan juga ketika absen, mereka harus foto untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar ada atau benar-benar masuk ke outline.